Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah siang dan malamnya. Ya, kepikiran kamu terus. Siang dan malamnya kepikiran kamu terus. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silakan pilih dan pilih, sesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke teman-teman, mari kita lihat ada energi seperti apa dari seseorang yang siang dan malamnya kepikiran kamu terus. Oke, kita lihat ada energi seperti apa teman-teman di sini. Oke, ada waiting game ya. Teman-teman, sepertinya ada seseorang yang sangat ingin kembali ke kamu ya. Namun ada energi di mana dia sedang menunggu ya. Mungkin menunggu situasi lebih kondusif, menunggu keadaan lebih baik dan sebagainya, atau sedang menunggu momentum lah ya, teman-teman. Kamu berdiri dengan seseorang yang memang cenderung lambat atau cenderung lebih banyak pertimbangan ini dan itu ya. Jadi dia sangat mungkin sudah lama mempertimbangkan untuk kembali teman-teman ke kamu ya. Namun kenapa sih dia seperti mungkin ragu atau takut atau tidak yakin untuk segera datang ke kamu ya, tapi dia akhirnya kepikiran terus. Karena di sini ada energi kemarahan ya, artinya dia sangat takut ya. Kalau dia mau ke kamu mungkin teman-teman masih marah sama dia karena ada emosi kekecewaan di kesalahan dia, baik sengaja ataupun tidak. Atau di satu sisi sangat mungkin dan atau kamu berdiri dengan seseorang yang secara emosi juga sedang tidak baik-baik saja. Mungkin dia sedang dalam emosi, sedang dalam ketidaktenangan, ada emosi yang sedang tidak kondusif teman-teman di sana ya. Ada energi regret ya. Jadi mungkin emosinya sedang dia berusaha redakan teman-teman, karena mungkin ada stres dan sebagainya. Yang kepikiran kamu siang dan malam adalah seseorang yang menyesali teman-teman. Mungkin sekali menyesali tindakannya ke kamu atau menyesali perkataannya sama kamu ya. Intinya orang ini menyesali ya apa yang sudah terjadi, yang terjadi di antara kalian. Dan dia berharap mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya teman-teman. Dia keingatan kamu siang dan malam karena di sini ada energi terdorong untuk apologi, terdorong untuk minta maaf. Berarti sangat mungkin ada kesalahan dia ke kamu, baik sengaja ataupun tidak, yang sangat-sangat membuat dia ngerasa dia mungkin harus minta maaf sama kamu teman-teman ya. Ini adalah energi seseorang yang menyadari dia telah mungkin membuat kamu kecewa. Orang ini sedang kepikiran kamu siang dan malam dan sedang memikirkan bagaimana mungkin caranya bisa ke kamu, bisa kembali ke kamu, atau bagaimana cara terbaik menuju ke kamu teman-teman ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang sedang berpikir gimana caranya dia bisa ke kamu ya teman-teman. Untuk minta maaf dan gimana maafnya mungkin bisa diterima teman-teman ya. Dia kepikiran kamu siang dan malam karena memang tidak bisa dia berhenti berfantasi atau menghayalkan sosok kamu itu sebenarnya seperti apa. Energi fantasi ini terus kuat berkutat di kepala dia teman-teman. Ya mungkin dia membayangkan interaksi dengan kamu, kontak fisik dengan kamu, pelukan kamu ya teman-teman. Dia sudah mencoba untuk menghapus semuanya, menghapus memori soal kamu, menghapus kenangan di antara kalian ya. Namun energinya seperti susah dia menghapus itu semua teman-teman ya. Karena pada akhirnya dia selalu merasa semesta itu seperti mengarahkan dia jalannya untuk menuju ke kamu teman-teman ya. Jadi meskipun dia berusaha sangat keras untuk melupakan kamu, tapi pada akhirnya semesta seperti selalu mengarahkan hati dan pikiran dia ke kamu teman-teman ya.
Mungkin dengan petanda, mungkin dengan petunjuk, mungkin dengan simbolitas, mungkin juga melalui mimpi dan sebagainya teman-teman ya. Dan dia merasakan sekali hubungan ini banyak sekali membawa energi pembelajaran teman-teman ya, yang mungkin membuat dia menyadari hal-hal yang belum selesai di dalam diri dia, shadow dan sebagainya. Dan di sini ada energi unsent message. Artinya sangat mungkin teman-teman orang ini berusaha untuk menghubungi kamu, tapi energinya maju mundur ya. Jadi mungkin dia tidak yakin ya teman-teman. Dia tidak yakin untuk mungkin menghubungi kamu, tidak yakin untuk berkomunikasi sama kamu. Ada energi ragu, ada energi nggak yakin ya. Sehingga pada akhirnya pesan yang tadi mau dia kirimkan tidak pernah benar-benar sampai karena dia belum siap ya. Teman-teman, saat ini dia kepikiran kamu terus, apalagi mungkin dia mendengar segala sesuatu yang berhubungan dengan soal kamu ya, mungkin keadaan kamu, kondisi kamu, percintaan kamu atau apapun itu ya, yang mungkin banget menjadi satu energi pikirannya semakin intens ya. Dia juga sedang berkonsentrasi terhadap pekerjaan, itu bisa menjadi salah satu pelarian dia supaya dia tidak terlalu intens memikirkan kamu. Tapi di sisi lain, pekerjaan juga menandakan bahwa orang ini mungkin punya masalah dengan situasi keuangan dan pekerjaan dia, sehingga dia konsen ke sana teman-teman ya. Saat ini dia menutup diri ya. Dia mungkin menutup diri, dia banyak mungkin merefleksi, merenung, apalagi kalau keadaan dia nggak baik-baik aja teman-teman ya. Orang ini kelihatan seperti tidak berdampak apa-apa setelah mungkin berjarak sama kamu, tapi sebenarnya di dalam ya sesuatu itu berbeda ya. Jadi dia menunjukkan sama kamu dia tidak berdampak apa-apa. Sebenarnya perasaannya itu merasakan hal yang berbeda teman-teman. Dia mungkin kenal sama kamu bermula dari persahabatan atau pertemanan ya, atau bahkan kalian mungkin dikenalkan dari teman ya teman-teman. Nah, dan saat ini dia sedang kepikiran ya, apakah mungkin paling tidak bisa memulai lagi pertemanan dari awal sampai sama kamu. Oke. Ada energi masalah apa di antara kalian yang mungkin juga membuat dia menyesali, teman-teman. Ada energi couch ya. Jadi sangat mungkin orang ini tertangkap basah sama kamu mengetahui apa yang selama ini dia rahasiakan. Mungkin ada hal yang tidak jujur soal dia, latar belakang dia, atau bahkan mungkin menghadirkan energi orang ketiga ya teman-teman, yang pada akhirnya kamu bisa mengungkap juga ya. Otomatis itu bikin satu energi kemarahan dan kekecewaan ya dari kamu juga. Energi konflik di antara kalian mungkin belum ketemu jalan tengahnya ya, karena memang ya harus ada energi kompromi, ketemu jalan tengah buat solusi masalah kalian. Hubungan ini banyak diintervensi oleh semesta ya teman-teman. Ada energi spiritual attack ya. Jadi ini juga yang mungkin membuat orang ini menyadari kesalahannya sama kamu dan menyadari proses hubungan dengan kamu teman-teman. Hubungan ini juga memiliki energi red flags ya. Mungkin ada pertanda ya. Entah dia tidak jujur sama kamu, entah dia tidak terbuka sama kamu. Ada energi manipulasi, ada energi ketidakjujuran, ya, kebohongan dan sebagainya. Hubungan ini juga cenderung menjadi hubungan yang kejar mengejar. Energi hubungan kalian kejar mengejar ya teman-teman. Namun sangat terasa sekali dinamika energi hubungan twin flame ya. Jadi memang mungkin hubungan ini tidak selalu sehat, tapi dinamikanya, pertanda dari hubungan ini juga sangat banyak yang mungkin sekali justru membuat proses bagi kamu dan untuk dia. Saat ini dia kepikiran kamu terus karena energinya memang siang malam itu kangen ya, kangen sosok kamu. Dia sangat ingin terhubung dengan kamu, terkoneksi dengan kamu teman-teman ya. Hubungan kalian memang penuh dengan energi yang cenderung drama ya. Banyak mungkin di sana masalah, dibilang sayang tapi kesel, dibilang kesel tapi sayang, benci tapi sayang, cinta tapi benci ya teman-teman. Dan mungkin banget yang terasa adalah pengorbanan atau usaha dalam hubungan ini mungkin belum benar-benar terlihat teman-teman ya. Itu juga yang mungkin membuat energi kamu menjadi tidak yakin dan kecewa terhadap hubungan ini.
Namun saat ini dia kepikiran kamu terus karena salah satu yang dia inginkan adalah sebuah energi rekonsiliasi, ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang sedang terpikirkan gimana caranya untuk dia bisa memulai lagi dari awal sama kamu. Dia pingin rekonsiliasi, teman-teman. Sebelum lebih jauh pembacaan, kita lihat dulu ciri-ciri dia seperti apa. Teman-teman, dia awalnya menunjukkan sama kamu, dia adalah energi yang sangat suportif, energi teman kamu, energi bisa menyupport kamu, ya. Dan energi rider, ya. Namun orang ini memang keluar masuk ya di dalam kehidupan kamu, artinya memang energinya on off, tidak stabil. Orang ini sangat mungkin single, ya. Orang ini single atau dia suka sendirian dan cenderung ada energi kesepian. Adalah energi seseorang yang sangat mungkin menghadirkan orang ketiga. Tadi kita sudah baca di kartu sebelumnya ya, teman-teman. Dan ada energi clover. Jadi sangat mungkin situasi ekonomi orang ini sedang mungkin tidak benar-benar baik ya. Dan ini adalah tipe seseorang yang pandai untuk melihat potensi dan kesempatan. Kita mau lihat dulu. Kerjaan dia juga, oh ya, aku tambahkan lagi, kerjaan dia juga mungkin banyak pergerakannya ya. Gitu. Oke, kita lihat dulu. Ada energi seperti apa lagi dari seseorang yang kepikiran kamu siang dan malam. Teman-teman, satu, dia sangat merindukan energi healing dari kamu. Artinya banyak dari kalian yang menonton ini, banyak membawa energi healing ke dalam hubungan ini. Di sisi lain, ini juga menandakan orang ini sangat mungkin ingin menghealing hubungannya dengan kamu, teman-teman. Ya. Dan dia baru mulai menyadari betapa hatinya, betapa dirinya itu sangat kosong ya ketika tidak ada kamu ya. Jadi hidup dia itu tidak baik-baik saja sampai dia menyadari dampak dari ketidakadanya kamu dalam hidup dia itu sangat kuat sekali. Semakin dia berusaha menolak kamu, semakin dia berusaha menghindari kamu, semakin juga energinya terkunci di kamu, teman-teman. Ya. Jadi kayak dia tidak bisa nih menolak, tidak bisa pergi, tidak bisa keluar dari hidup kamu begitu aja, teman-teman. Ya. Sulit bagi dia untuk kayak menolak, teman-teman. Keinginan dia untuk bersama dengan kamu atau kerinduan dengan kamu. Tuh. Dia sudah terlalu banyak denial, dia sudah terlalu banyak lari ya teman-teman dari perasaannya sama kamu. Dan dia menyadari kalau dia ingin kembali ke kamu, dia harus bisa membuktikan, teman-teman, bahwa dia adalah orang yang pantas untuk kamu. Orang ini terpikirkan untuk memang mengikat suatu komitmen sama kamu karena dia menginginkan rekonsiliasi ya teman-teman. Hanya dia memilih untuk lebih perlahan ya, secara perlahan-lahan, secara berhati-hati ya pergerakannya ke kamu, teman-teman. Dia juga mungkin meminta bantuan dari teman-teman sekitarnya, masukan ya soal bagaimana dia harus bersikap ke kamu gitu. Orang ini juga adalah energi dari seseorang yang sulit ya teman-teman untuk move on dari kamu. Karena nyatanya dia itu cinta ya. Dia mencoba untuk move on tapi pada dasarnya dia cinta kamu. Yang mungkin akan terjadi sama hubungan ini ke depannya. Teman-teman, orang ini ada cinta segitiga ya. Yang ingin dia selesaikan. Dan di sini ada energi seseorang yang akan menghubungi kamu ya, teman-teman. Dan mungkin sekali ingin mencoba dekat lagi sama kamu. Jadi dia mungkin akan membicarakan soal peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dia akan menghubungi kamu dan mungkin dia ingin memulai segala sesuatu lagi dari awal ya teman-teman. Karena under the deck-nya pun ada energi missing you ya. Kangen kamu tuh sangat banyak. Apalagi secara energi fisik pun dia itu merasakan sekali kalau hasrat dan gairahnya dia itu cuman kuat ke kamu. Dan rumput tetangga tidak selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Ya, itu yang dia rasakan. Masukan untuk kamu, teman-teman, jarak di mana kalian terpisah ini, cold shoulder, mungkin bisa menjadi momentum untuk kalian berpikir, merenungkan, dan mempertimbangkan.
Apalagi kalau ada yang sudah mulai stalking kamu pakai account yang kamu nggak tahu siapa, atau nomor yang kamu nggak tahu nomor dari mana. Nah, itu kemungkinan besar dia ya teman-teman ya. Dan ini adalah energi dari manifestasi. Jadi apa yang kalian manifestasikan selama ini dalam hubungan ini ya teman-teman ya. Karena salah satunya juga faktor keuangan akan mempengaruhi percintaan ini juga. Jadi kamu mungkin punya pertimbangan tersendiri untuk faktor finansial itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin tuh yang bisa kamu pertimbangkan, karena kalau surat ya banyak juga di sini yang mungkin lagi fokus untuk masalah finansial. Jadi mungkin kamu ngerasa finansial itu pada saat ini keuangan lebih penting daripada percintaan kamu. Kamu punya pertimbangkan, pikirkan dulu secara menyeluruh ya. Tapi apakah orang ini benar-benar serius dengan nilainya teman-teman? Kalau Sora lihat di sini, orang ini memang nggak siap ya. Kalau kamu sama yang lain pun, dia ada energi kecemburuan. Nanti kamu akan lihat dari bagaimana cara dia berkomunikasi sama kamu ya teman-teman. Jadi silahkan dikomunikasikan dulu. Jadi mungkin dari komunikasi itu kamu bisa mengambil suatu energi keputusan lebih jauh lagi. Oke? Dan mungkin yang ingin berpikir dan merenung, silahkan dibeli dulu gelang 7 cakra yang saat ini masih ada. Terdiri dari 7 batu warna-warni. Di atas yang cantik banget ini ada batu asli ya. Ada carnelian, tiger eyes gitu ya, agate. Di sini cantik sekali ya. Ada yang mewakilkan intuisi, perasaan, komunikasi dan sebagainya. Nah, ketika titik-titik cakra di dalam diri kita menjadi tidak seimbang, maka biasanya seseorang itu akan susah optimal di dalam kehidupannya. Entah di dalam perasaan, komunikasi, kehidupan. Jadi ini sudah di booster ya. Sudah diprogram. Karena kristalnya ini sendiri adalah produk import, jadi harganya cuma 265.000. Sora tidak ikutin naik dengan harga dolar yang terus melambung. Atau bisa di Shopee 285.000. Lebih mahal di Shopee, bukan buat Sora tapi buat Shopee-nya ya. Dan mawar merupakan lambang self love dan self growth ya. Pink rhodonite juga membantu teman-teman untuk lebih bahagia, membantu teman-teman untuk move on, melangkah ke depan ya, melupakan sesuatu yang lama. Dan transformasi jiwa ada di kupu-kupu ya, lambang kupu-kupu. Dan pink rhodonite juga adalah batu untuk menarik energi cinta yang lebih dewasa dan lebih stabil. Produk ini kalau sudah habis tidak bisa di PO atau di restock. Jadi aku hanya menghabiskan stok yang ada ya teman-teman. Jadi yang mau silahkan, berhubung masih ada, cantik banget. Semoga teman-teman bisa beli dan berjodoh ya. Yang sudah beli terima kasih banyak. Teman-teman juga bisa lihat koleksi-koleksi Sora yang lain. Ada kartu, ada kristal, ada buku dan sebagainya di Instagram Sora. Ya, boleh main langsung di sana. Sora jualan koleksi Sora yang sudah 10 tahun ke belakang. Berhubung masih ada, silahkan ya yang mau beli teman-teman. Yang sudah beli terima kasih banyak. Sekarang kita akan ke zodiaknya. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Cancer, ada Capricorn, Libra, Sagittarius, Pisces, Gemini dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan sekarang coba ke alfabetnya ya. Untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot dengan premium, dibuat video seperti apa yang kamu sedang tonton saat ini, silahkan ya, bisa banget ya. Jadi kamu bisa nonton diulang-ulang dan energinya cuma buat kamu doang. Dan untuk teman-teman lain yang kepingin untuk dibacakan jalan kehidupannya di Bazi, teman-teman silahkan untuk menyediakan jam lahir. Karena Bazi itu membaca pola kehidupan manusia berdasarkan bawaan lahirnya. Jadi mau lari kemana juga susah ya. Dan akurasi Bazi itu sangat tinggi. Tapi kalau nggak ada jam lahir, baca tarot aja. Sora juga ada kelas untuk mengajar private online, one on one, materi dan kartu sudah dari Sora. Jadi teman-teman tinggal fokus belajar aja. Oke, PSOT, SITR, JCMI, BEEYH, W dan J. 1, 2, 3. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga channel Miss Hana Sora and Tarot ya.
Jaga selalu kesehatan, pikiran, perkataan, perbuatan, termasuk jempol kamu dalam berkomentar. Sampai kita ketemu lagi, Sahara aku. Bye-bye.